Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan di sini kita mau unboxing sebuah paket yang isinya adalah HP limbah Jepang. Isinya itu adalah Sony Xperia XZ1. Kenapa saya beli HP ini? Ya sebenarnya ini nggak terlalu direncanakan. Awalnya itu mau beli Sharp Aquos R3, tapi karena unitnya lagi nggak ada yang masih oke, akhirnya saya beli ini. Dan saya pengen bernostalgia dengan Sony Xperia XZ1 karena dulu itu pernah pakai kisarannya itu 1 tahun, cukup lama pakai Sony Xperia XZ1 ya, jadi ini kayak bernostalgia lagi. Untuk harganya sendiri ini udah di bawah 1 jutaan ya, paling mentok itu 1 juta, itu kondisinya yang paling bagus. Dan jika kalian tertarik, link pembeliannya juga saya taruh di deskripsi. Sekarang kita langsung unboxing aja, kira-kira unitnya seperti apa, masih oke atau enggak. Dan kita buka. Oke, bismillah. Nah, ini dia bungkusan yang paling terakhir. Cukup banyak selotipnya. Cukup susah. Nah, ini dia unitnya. Ini warnanya itu pink, tapi nggak terlalu pink. Ini kayak apa ya, intinya agak pink lah, intinya ini agak pink. Dan kita cek kondisi fisiknya. Di sini bisa dilihat bagian belakang ini cukup mulus, kemudian samping-sampingnya ini juga cukup oke, depannya pun ini juga cukup oke. Dan untuk interface-nya di bagian belakang sini ada sensor-sensor, ada flash, ada NFC, ada kamera yang resolusinya 19 megapiksel, tulisan Xperia, logo AO. Untuk bagian depannya di sini ada dual front facing speaker, ada kamera yang resolusinya 13 megapiksel, serta ini sensor, tulisan Sony juga. Untuk layarnya ini ukurannya 5,2 inci, resolusinya Full HD tentunya. Di bagian bawah di sini ada USB Type-C dan mikrofon. Bagian atas di sini ada jack 3,5 mm, kemudian ada mikrofon lagi. Untuk sebelah kiri di sini ada antena-antena, kemudian slot SIM yang single SIM, serta ini micro SD, single SIM-nya di sini. Nggak perlu dibuka karena cukup ribet. Kemudian di sini ada tombol volume up, volume down, tombol power yang menyatu dengan fingerprint. Kemudian di sini ada tombol shutter kamera dan di sini ada antena. Kita hidupkan. Sekalian kita ngomongin desainnya. Untuk desain dari HP ini saya sangat suka. Ini desainnya itu sangat Sony sekali. Kemudian ini juga tipis, nyaman digenggam juga. Ini meskipun bukan seri compactnya, tapi ini terhitung cukup compact. Ini nggak terlalu besar. Masih bisa dioperasikan dengan satu tangan. Ini ya masih cukup nyaman. Dan ini dia tulisannya AU karena memang versi AU dan tulisan Jepang-Jepangan juga. Untuk desainnya saya intinya sangat suka. Ini kayak desain Sony yang terbaik menurut saya. Ini terbaik di bawahnya XZ1. Setelah XZ1 saya paling suka, setelah XZ Premium saya suka ini di seri XZ tentunya. Untuk yang seri terbaru sih tetap lebih bagus, kayak Xperia One itu udah oke. Yang seri jadul-jadulnya paling suka saya ini. Ini dia setting-settingannya. Nah, ini dia setelah di setting-setting hasilnya seperti ini. Untuk penampakan awalnya seperti ini. Ya, khas Sony sekali, dekat dengan stok Android. Untuk aplikasi Jepangannya juga banyak, tapi di sini bisa di-uninstall. Ya, ini agak bisa mengurangi penyimpanan sedikit. Untuk HP ini juga pakai prosesor yang cukup powerful pada zamannya dan saat ini pun masih cukup powerful, yaitu Snapdragon 835. Untuk RAM-nya sendiri ini 4 GB, internalnya 64, bisa diperluas pakai micro SD. Dan sekarang kita cek versi Android-nya berada di Android berapa. Sekarang berada di Android. Nah, sekarang berada di Android 9, ini Android Pie. Untuk tingkat keamanannya ini udah cukup lama, di 1 Oktober 2019.
Kemudian jika ada yang tanya emailnya aman atau enggak, itu ya saya kurang tahu karena ini adalah HP X-Eater. Tapi kalau kalian mau ngejamin keamanannya, bisa tanya ke penjualnya atau minta garansinya. Kalau udah dikasih garansi, kalian akan lebih aman dan nggak terlalu was-was. Dan ya, untuk UI-nya sendiri menurut saya sih suka, karena saya itu biasa pakai Pixel, jadi ya sama UI yang seperti ini itu kerasa enggak asing. Ini cukup bagus menurut saya. Dan untuk layarnya ini walaupun IPS, ini kelihatan masih cukup tajam nih. Bisa dilihat, menurut kalian tajam atau enggak? Menurut saya sih ini cukup tajam. Nih untuk warnanya pun ini cukup keluar, dan di sini hitamnya juga pekat. Ini layarnya bagus, meskipun cuma IPS dan resolusinya Full HD, saya tetap suka. Dan sekedar informasi, jika kalian beli Sony Xperia, kalian harus service test juga. Di sini kita akan coba service test, apakah kondisi dari HP ini masih oke atau enggak. Untuk service testnya kodenya seperti ini, bintang pakar 7378423 pakar bintang. Nah, nanti akan masuk ke service test. Jika kalian bertanya UBL-nya iOS atau enggak, kalian bisa cek di sini service info dan configuration. Dan di sini UBL-nya no. Dan untuk service testnya di sini. Nah, sekarang kita cek layarnya dulu, masih bagus atau enggak. Ya, ini layarnya masih cukup oke, nggak ada yang patah-patah, cukup bagus. Kemudian di sini kita cek ada white spot atau enggak. Ini kelihatan cukup bersih, nggak ada white spot, nggak ada blue spot, nggak ada red spot ataupun nggak ada yang lainnya. Ini layarnya masih cukup oke. Dan kita cek getarnya masih cukup oke. Kita cek juga pressure-nya naik cukup banyak, dari 45 bisa naik sampai dengan 70. Wah, ini masih cukup oke. Kemudian baterai health-nya di sini masih 2394 sekian mAh. Ini ya udah lumayan berkurang tapi masih good. Kemudian speakernya kita cek. Speakernya masih bisa bekerja keduanya, ini cukup oke, tapi saya rasa tadi kurang kenceng. Dan sekarang kita cek kameranya. Untuk kameranya sendiri, ini bagian depan 13 megapiksel, bagian belakangnya 19 megapiksel. Untuk ya kameranya seperti ini. UI-nya sangat standar. Di sini ada pilihan resolusi, terusan pelacakan objek, mengambil otomatis, dan lain-lain. Gridnya juga bisa diaktifkan. Untuk autonya di sini cuma 17 megapiksel. Kalau mau yang paling gede itu harus di 4:3. Di 4:3 di sini bisa 19 megapiksel. Tapi saya pakai yang auto aja. Untuk kamera depannya di sini settingannya di 13 megapiksel aja sama 10 megapiksel. Tapi di sini saya pakai yang auto aja. Untuk modenya seperti ini, ada gerak lambat, efek AR manual, efek kreatif panorama, dan sound photo. Untuk mode manualnya ini kurang lengkap, saya pernah pakai dulu. Untuk shutter speednya itu cuma mentok di 1 detik, jadi nggak bisa foto Milky Way. Ya, sangat disayangkan. Sekarang kita coba kamera belakangnya, kita foto bentar. Kita foto ini dus Oppo F11 Pro. Ya, fokusnya cukup oke, khas Sony sekali. Fokusnya oke. Cek ketajamannya juga di belakang. Kemudian tes kamera depannya. Ini backlight. Nggak terlalu sih, nggak terlalu backlight, tapi di sini nggak backlight. Untuk kamera depannya ini saya rasa lebih bagus daripada Sony Xperia One. Untuk videonya di sini kita cek cuma Full HD bagian depannya. Nih, Full HD, HD VGA. Untuk bagian belakangnya di sini bisa sampai Full HD 60 fps sama 4K. Dan kita cek hasil kameranya nih. Hasil kamera depannya, wow, ini oke sekali, lebih tajam dan lebih oke daripada Sony Xperia One ataupun ini ya. Ini Xperia 10 Mark II BTW, lebih bagus ini. Nih, ini backlight pun masih kelihatan nih. Nih masih kelihatan. Highlightnya masih bagus juga. Untuk kamera belakangnya tentu saja ini sangat tajam, tulisannya kelihatan padat. Ya, ini mantap sekali. Untuk
ini satu lagi hasil fotonya seperti ini, cukup oke. Tapi di sini kayak kurang jelas. Ya intinya ini untuk harganya sih tetap sangat bagus. Dan kesimpulannya bagaimana? Untuk impresi pertama saya sangat suka dan bisa membuat saya bernostalgia dengan HP ini, dan desainnya pun ini sih oke banget. Dan ini itu lihat tipis banget ini sumpah. Ini kayak maco ya, iya, feminim ya, iya, ini tetap mantap tapi nggak bisa berdiri. Dan mungkin itu segini aja videonya. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa cek di akhir video. Nanti saya kasih gambarnya, gambar serta detail spesifikasinya. Jika tertarik kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Dan videonya sekian aja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.